Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. Kita lanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi PTS semester genap part 2 ya. Kemarin sudah sebagian sampai nomor 10 ya kalau tidak salah. Sekarang kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Nah, kisi-kisi nomor 10 itu kan yang terakhir tentang menganalisis cara kerja pompa air. Kalian itu perhatikan gambarnya terus cara kerjanya. Nah, sekarang kita bahas mulai dari nomor 11. Disajikan pernyataan peserta didik dapat mendefinisikan konsep bernapas dan respirasi. Yang ini ya, nomor 11. Oke. Nah, nomor 11 itu kita membahas tentang pengertian atau definisi dari pernapasan. Jadi, pernapasan itu atau bernapas istilahnya adalah respirasi. Adalah proses menghirup O2 atau oksigen ke dalam tubuh. Nah, menghirup itu istilah ilmiahnya adalah inspirasi dan menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh melalui organ dan saluran pernapasan. Oke, kalau menghirup udara itu istilahnya adalah inspirasi. Menghirup itu artinya memasukkan ke dalam tubuh berarti in. Kalau menghembuskan berarti mengeluarkan dari dalam tubuh. CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, mengeluarkan ini istilahnya adalah ekspirasi. X itu keluar. Seperti itu ya, kids ya. Oke, yang berikutnya nomor 12. Nih, disajikan pernyataan, gerak-gerak terus layarnya maaf ya. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan hal-hal yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, berarti nomor 12 ini berkaitan dengan frekuensi pernapasan. Gitu ya, kids ya. Oke. Mari kita lihat frekuensi pernapasan itu ada apa saja gitu kan frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan itu faktor-faktornya ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama umur. Semakin muda seseorang, frekuensi pernapasannya itu semakin cepat. Contohnya, bayi kalau bernapas itu kayak ngap gitu ya kan. Nafasnya tuh cepat. Ambekannya tuh cepat. Kenapa? Karena bayi itu ukuran tubuhnya itu kan kecil ya kan. Ukuran tubuhnya kecil. Jadi sirkulasi atau kecepatan mengalir udara di dalam tubuh si bayi tersebut juga cepat gitu. Beda dengan orang dewasa yang tubuhnya itu ukurannya sudah besar. Jadi begitu orang dewasa menghirup udara, nah udara tersebut harus diedarkan dulu gitu kan ke paru-parunya yang agak-agak besar, jadi saluran pernapasan masuk gitu. Baru kita menghembuskan lagi udara keluar. Begitu kalau orang dewasa. Oke, yang kedua jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-laki itu frekuensi pernapasannya harusnya lebih cepat daripada perempuan. Kenapa? Karena aktivitas laki-laki itu banyak gitu, berhubungan dengan faktor yang keempat. Aktivitasnya banyak. Nah, kalau laki-laki itu lebih banyak. Tapi kenapa pada kenyataannya kok frekuensi laki-laki pernapasnya itu malah lebih sedikit daripada perempuan? Nah, itu bisa jadi karena kelainan-kelainan pernapasan. Jadi faktor-faktor ini bisa dipenuhi atau terpenuhi jika seseorang itu dalam keadaan sehat. Terus faktor yang ketiga ada posisi tubuh. Nah, posisi tubuh ini menentukan juga frekuensi pernapasan. Berbeda frekuensi pernapasan seseorang jika dia dalam keadaan berbaring. Kemudian jika dia dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berlari, itu akan berbeda. Berlari itu maksudnya aktivitas berjalan gitu lah. Pokoknya posisi tubuh itu menentukan banyaknya. Frekuensi itu apa dari tadi? Kan frekuensi itu adalah banyaknya pernapasan yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Nah, untuk posisi tubuh, karena kalau kita lagi rebahan itu badan kita dalam keadaan rileks, maka banyaknya pernapasan atau frekuensi pernapasan yang terjadi itu lebih sedikit. Berbeda kalau misalkan kita sedang duduk. Nah, artinya duduk itu kita merubah posisi tubuh dong. Nah, banyaknya pernapasan atau frekuensi pernapasan itu lebih banyak daripada pas kita rebahan. Terus, kalau kita lagi berdiri gimana? Ya, karena kalau kita lagi berdiri,
semakin banyak otot-otot kita yang aktif gitu digunakan untuk berdiri, terutama kaki ya. Kalau tadi duduk berarti bagian apa namanya bokong kita ke bawah, maaf, maksudnya bagian tubuh yang dipakai oleh kita untuk berdiri itu banyak membutuhkan energi gitu, sehingga tubuh kita itu akan teraktivasi memasok oksigen. Untuk apa oksigen tersebut? Oksigen tersebut untuk menghasilkan energi begitu. Jadi ketika kita berdiri, balik lagi ke orang berdiri ya, semakin banyak otot tubuh kita yang aktif, maka semakin banyak energi yang diperlukan, artinya semakin banyak pula oksigen yang kita butuhkan. Maka pernapasan yang terjadi pun akan semakin banyak, begitu ya. Lalu yang keempat, aktivitas tubuh. Nah, aktivitas tuh gimana? Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi rebahan, ya udah banyaknya pernapasan yang terjadi itu sedikit. Tapi kalau kita lagi jalan, ya kan, atau kita lagi berlari, otomatis semakin banyak aktivitas yang terjadi, maka semakin banyak pula frekuensi pernapasan yang terjadi begitu. Kemudian yang kelima, ada suhu tubuh. Nah, kalau suhu tubuh kita sedang normal, artinya pernapasan kita juga jumlahnya itu normal, banyaknya pernapasan yang terjadi juga normal. Tapi kalau suhu tubuh kita itu sedang meningkat, sedang kepanasan gitu kan, maka frekuensi pernapasan atau banyaknya pernapasan yang terjadi juga semakin meningkat. Lalu bagaimana kalau kita sedang kedinginan gitu kan, sedang kedinginan. Nah, sedang kedinginan pun banyaknya pernapasan atau frekuensi pernapasan yang terjadi, normalnya itu akan semakin banyak. Kenapa? Nah, ketika suhu tubuh ini menurun ya, artinya kita sedang kedinginan, tubuh kita itu akan melakukan suatu gerak refleks, yaitu menggigil, ya kan, menggigil. Kenapa tubuh kita menggigil? Karena tubuh kita itu memerlukan banyak aktivitas secara otomatis gitu kan. Jadi tidak disadari tubuh kita itu akan menggigil. Kenapa harus menggigil? Agar tubuh kita itu melakukan pergerakan dan udara yang masuk ke dalam tubuh itu banyaknya itu semakin meningkat. Ketika udara semakin meningkat, terus tubuh kita menggigil, artinya kita banyak memerlukan energi pada bagian-bagian tubuh yang menggigil. Tujuannya apa? Ketika kita menghasilkan energi yang banyak, terjadi panas. Maka dari tadinya suhu tubuh kita menurun, yang tadinya rendah, ketika kita menggigil akan menjadi tinggi, suhu tubuh kita akan kembali mendapatkan kehangatan, begitu ya. Jadi tetap pada suhu tubuh rendah pun, maksudnya yang rendah sekali, yang saat kita kedinginan ya, itu frekuensi atau banyaknya pernapasan yang terjadi itu banyak. Tetapi yang dimaksud di sini ya, yang dimaksud di poin 5 nanti kalian adalah menentukan gimana sih frekuensi pernapasan yang terjadi saat suhu tubuh kita normal dan saat suhu tubuh kita tinggi. Contohnya saat kita tidak melakukan apa-apa dan saat kita setelah berolahraga kan biasanya suhu tubuh kita meningkat, atau setelah kita upacara gitu kan pepanasan, maka tubuh kita suhunya akan meningkat. Nah pasti beda tuh frekuensi pernapasannya, dimana kalau suhu tubuh kita sedang tinggi maka banyaknya pernapasan pun akan tinggi. Nah nanti kids di soal yang muncul itu bisa jadi salah satu dari kelima faktor frekuensi pernapasan ini, atau bisa jadi semuanya kalian diminta untuk menyebutkan, maka dipahami dengan baik ya. Lanjut, kisi-kisi nomor 13. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan hal-hal yang mempengaruhi pernapasan manusia. Hal yang mempengaruhi pernapasan manusia. Oke, kita lihat ya nomor 13. Nomor 13. Oke ini. Oh ini tadi udah ya, 12 dan 13. Oke, udah sepaket. Sekarang kita kembali ke kisi-kisi nomor 14, 18, dan 19 jadi satu. Disajikan gambar dan pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Oke. Di soal 14, 18, 19 itu kalian akan ditunjukkan berbagai alat atau organ pernapasan. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan fungsi organ-organ tersebut. Itu mah gampang ya kalau kalian paham. Nah, pengen lihat 14, 18, dan 19.
Kurang lebih nanti kalian akan ditunjukkan organ-organ pernapasan seperti ini. Kita mulai dari sebelah paling kanannya. Di sini ada gambar rongga hidung. Rongga hidung itu fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, ya kan? Di dalam rongga hidung ada rambut hidung, ada apalagi? Nah, udah ya, ada rambut hidung aja dan selaput lendir. Oke. Nah, rambut hidung itu berfungsi, bukan bulu ya, karena kalian harus bisa membedakan antara bulu dan rambut. Bulu itu ada pada unggas, seperti bulu ayam, bulu burung dan lain sebagainya yang bentukannya itu banyak besar-besar. Sedangkan rambut itu yang helaian-helaian kecil gitu. Jadi yang di dalam hidung kalian itu bukan bulu tapi rambut. Oke. Rongga hidung itu kenapa ada rambutnya? Itu fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk. Nah, terus di dalam dinding-dinding rongga hidung juga ada selaput lendir yang aktif. Di situ sebenarnya setiap saat itu diciptakan atau diproduksi lendir oleh dinding-dinding hidung. Nah, ketika debu-debu itu masuk ke dalam rongga hidung, terus mereka itu akan temangsang di rambut hidung. Lalu si debu tersebut akan nempel di dinding hidung, ya kan? Kenapa nempel? Karena dinding hidungnya ada lendirnya. Nah, setelah nempel itu, ya kan, kemudian nanti mengering dan terjadilah upil yang selalu kalian bersihkan. Nah, upil itu adalah hasil penyaringan dari udara yang kotor oleh rambut hidung dan lendir pada rongga hidung. Kemudian, nah, masuk lagi di sini ada faring, ya kan, ada laring. Nah, faring ini adalah pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut gitu ya. Jadi di sini harus hati-hati ketika kalian sedang bernapas atau sedang berbicara. Itu sedang berbicara tidak boleh sambil sedang makan itu tidak boleh sambil berbicara. Kenapa? Karena di faring ini ada yang namanya katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini ya yang mana sih ini yang putih-putih ini nih? Ya di sini di atas ini nih. Katup epiglotis ini berfungsi yang dibunderin. Katup epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup. Nah, ini katupnya dalam keadaan terbuka. Membuka dan menutup antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, ketika kita menelan, maka si katup epiglotis ini akan menutup saluran pernapasan kita. Ya kan? Kenapa ditutup saluran pernapasan kita? Tujuannya agar makanan yang kita telan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Kalau kita makan sambil berbicara, ini sudah pernah saya bahas di sistem pencernaan. Nanti makanan tersebut akan bingung masuk kemana karena katup epiglotisnya tidak akan menutup salah satu lubang. Nanti bisa jadi dia masuk ke saluran pernapasan. Jadi kalian pernapasannya akan terganggu oleh proses tersedak gitu. Tersedak itu adalah proses mengeluarkan makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, itu ya. Nah, katup epiglotis ini ya kan bisa mengalami gangguan kalau kalian makan sambil berbicara. Oke, satu lagi ada yang terlewat. Ada yang namanya tonsil, ya kan? Tonsil itu masih di rongga hidung. Tonsil itu ada di ini nih, bagian sebelum kita nelen makanan. Nah, tonsil itu fungsinya untuk sebagai sistem imunitas gitu. Jadi kalau kita terserang sakit ya, kita ngerasa nggak enak badan, bagian tubuh yang paling pertama mengalami sakit itu tenggorokan. Kok aku sakit tenggorokan ya? Nah, besoknya ternyata kita flu, besoknya ternyata kita batuk gitu-gitu. Berarti ada makanan atau udara yang kotor yang masuk ke dalam saluran tubuh kita. Jadi sebelum masuk lebih dalam dia itu tersaringnya di tonsil. Oke, di rongga hidung juga tadi fungsinya untuk menghangatkan suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh lingkungan itu lebih dingin, maka dihangatkan di dalam rongga hidung. Atau sebaliknya, ketika suhu tubuh di luar lingkungan itu lebih panas, maka didinginkan di rongga hidung juga. Oke, sekarang ke gambar sebelah kanan. Ada nomor 1 ya kan, ini rongga hidung. Ada nomor 3, ini trakea ya, atau tenggorokan ya. Kemudian ada juga ini nomor 2 ada paru-paru, dan nomor 4 ini ada diafragma. Saya jelaskan masing-masing.
Fungsinya sebenarnya masih banyak ya organ pernapasan, tapi yang saya masukkan ke soal, yang kami masukkan ke soal itu hanya ini saja. Oke, rongga hidung tadi sudah dijelaskan kurang lebihnya. Sekarang nomor 2, paru-paru. Itu fungsinya untuk menampung udara yang masuk, ya kan, menampung udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian nomor 3, ya kan, nomor 3 itu ada namanya trakea. Trakea ini adalah istilah dari tenggorokan. Tenggorokan itu fungsinya adalah meneruskan udara dan membagi udaranya itu ke bronkus. Bronkus itu ada yang kanan, ada yang kiri. Bronkus tuh yang mana? Bronkus tuh ini percabangan dari trakea. Terus si trakea ini apakah fungsinya untuk meneruskan saja? Tidak. Ternyata di trakea itu di samping-sampingnya kalian bayangkan seperti selang pada mesin cuci. Nah, di dinding-dindingnya itu ada rambut-rambut halus. Nah, fungsinya untuk melakukan penyaringan yang kedua. Kalau tidak tersaring di rongga hidung, kotoran itu akan disaring kedua kalinya di trakea. Nah, rambut-rambut pada trakea ini sangat rentan rusak jika terkena asap rokok, asap pembakaran, asap knalpot, dan lain-lain. Makanya seseorang yang merokok biasanya saluran pernapasannya atau paru-parunya itu lebih hitam ya. Kalau di kemasan-kemasan rokok itu gambarnya lebih hitam gitu kan, paru-parunya tidak sehat karena tidak ada penyaringan kedua di trakeanya, akibat rambut-rambut trakeanya itu sudah rusak oleh asap dari rokoknya. Oke, yang nomor keempat itu adalah diafragma. Diafragma ini membantu proses bernapas melalui mekanisme pernapasan perut. Nah, seperti apa pernapasan perut nanti dibahas selanjutnya. Nah, soal-soal ini ada di 3 soal pilihan ganda, nomor 14, 18, dan 19. Harus diingat. Oke, kita kembali ke kisi-kisinya. Nomor 15. Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu mekanisme pernapasan manusia. Nah, mekanisme pernapasan seperti apa? Tadi sudah saya singgung, ada pernapasan perut, ada pernapasan dada. Nah, pernapasan perut ini terjadi karena ada aktivitas diafragma, sedangkan pernapasan dada itu terjadi karena ada aktivitas tulang rusuk. Tapi bukan itu yang dimasukkan ke dalam soal. Cara bernapas selanjutnya itu ada mekanisme inspirasi, ada mekanisme ekspirasi. Mekanisme itu adalah proses inspirasi atau memasukkan udara ke dalam tubuh itu bagaimana? Yang pertama, otot antara tulang rusuk itu berkontraksi itu bekerja ya. Nih, yang di sini otot antara tulang rusuk bekerja, udara kan masuk. Terus tulang rusuk terangkat. Nah, mengembang tuh tulang rusuknya ininya mengembang. Setelah itu diafragma menurun. Ini diafragma nih. Ini dia menurun. Gitu kan. Kenapa menurun? Karena terangkatnya si diafragma ini mengakibatkan terangkatnya tulang rusuk ini mengakibatkan si diafragmanya menjadi lurus gitu. Jadi dia turun. Kemudian setelah itu udara akan masuk ke dalam paru-paru begitu. Sebaliknya, proses ekspirasi atau mekanisme ekspirasi itu dimana si otot diafragma berkontraksi. Nah, kalau otot diafragma berkontraksi, dia akan melengkung, nah naik gitu kan ke atas. Kemudian otot antar tulang rusuk itu relaksasi. Kalau relaksasi artinya santuy gitu ya. Dan tadi mengembang, dia akan mengempis gitu, menciut. Nah, setelah itu tulang rusuk mengempis. Terus kalau mengempis artinya ruangan paru-paru itu menyempit kan, terdorong oleh tulang rusuk. Maka udara akan terdorong keluar dari paru-paru. Seperti itu ya kids ya. Oke, selanjutnya kisi-kisi nomor 16. Disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis jenis volume pernapasan. Nah, ini agak sulit ya. Diperhatikan baik-baik. Mekanisme tadi volume pernapasan. Nah, volume pernapasan kurang lebih kalau digambarkan di dalam grafik itu seperti ini. Kalian tidak perlu bingung melihat grafiknya, tapi kalian fokus. Ada 7 volume pernapasan di dalam tubuh kita. Oke, yang pertama ada volume tidal. Volume tidal itu yang mana nih? Udara tidal. Jumlahnya itu ada 500 mili. Yang ini ya, 500 mili. Nah, volume udara tidal ini, volume udara tidal ini, ya kan? Aduh, kok jauh banget. Volume tidal ini adalah
proses bernafas, ya kan, volume udara yang terjadi ketika kita bernapas secara normal gitu kan, jumlahnya adalah 500 mili. Kemudian ada yang kedua, volume komplementer udara itu adalah ketika kita sedang bernapas normal, kita narik nafas lagi. Nah, udara yang kita masukkan ke dalam tubuh itu bisa sampai 1500. Kalau tadi normalnya kan 500. Kalau yang udara komplementer itu 1500. Nah, kalau yang ketiga ada suplementer. Ketika kita menghembuskan udara secara normal, ternyata masih ada udara yang bisa kita hembuskan sampai 1500 ml. Nah, udara itu namanya volume suplementer. Lalu yang keempat, suplementer itu yang mana kalau di grafik? Nah, suplementer itu yang ini. Kalau yang keempat, ada kapasitas vital paru-paru ya, kapasitas vital yang ini nih. Kapasitas vital itu dari sini ke sini. Kapasitas vital itu adalah kemampuan paru-paru yang bisa melakukan respirasi yang kuat. Jadi pernapasan kuat. Mau menghembuskan udara secara kuat atau menarik nafas secara kuat dalam-dalam kalau kita mau nyelam gitu ya. Nah, kapasitas vital ini adalah jumlah udara tidal, ya kan, volume tidal yang 500 ditambah udara komplementer atau tidal ditambah udara suplementer. Nah, jumlahnya itu ada 3500. Nah, ketika kita menghembuskan napas, ya kan, secara maksimal, ternyata akan selalu ada volume sisa atau residu di dalam paru-paru kita. Itu besarnya adalah 500 ml kids. Nah, ini. Besarnya itu 1000 ml kids. 1000 ml. Nah, fungsinya ini untuk cadangan. Kalau kita misal ya, nauzubillahi tenggelam, ya kan, artinya tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita dong selama tenggelam. Terus biasanya orang yang tenggelam itu diberi nafas buatan ya, terus harus cepat gitu ngasih nafas buatannya. Kenapa? Karena di dalam paru-paru orang yang tenggelam itu hanya tersisa 1000 udara, 1000 ml udara, dan itu hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup beberapa menit gitu. Makanya harus cepat-cepat dikeluarkan air dari dalam paru-paru, kemudian diberikan nafas buatan gitu, agar kita bisa kembali normal lagi bernafas. Yang terakhir ada kapasitas total paru-paru ya. Sebenarnya ada 6, ini berarti salah nomornya. Kapasitas total paru-paru itu semua volume yang ada di grafik ini dalam paru-paru itu dijumlah, dan jumlahnya ada 4500 ml. Begitu ya kids ya. Oke, itu dia volume pernapasan. Nanti bisa jadi salah satunya, bisa jadi salah dua, bisa jadi ya semuanya yang ada, maka dihafalkan ini ya volume pernapasannya. Lalu, nah, kisi-kisi berikutnya itu nomor 17 dan 20 kids. Di sini kalian disajikan informasi peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan sistem pernapasan. Nah, ini penyakit-penyakit sistem pernapasan mudah kok. Nah, diantaranya ada tonsilitis. Yang tadi saya bilang tonsil itu dia untuk sistem pernapasan. Nah, kalau terjadi amandel atau tonsilitis, ya, tonsilitis itu amandel. Ini tonsil tuh ini. Bagian tonsilnya akan membengkak gitu. Jadi tonsil tuh diakibatkan apa? Bisa virus, bakteri, atau jamur dan kotoran yang masuk gitu ke dalam tubuh. Nah, ini kan sebagai sistem imunitas ya si tonsil itu, maka dia akan mengalami pembengkakan begitu. Makanya makan dan minum itu harus yang bersih, halalan thayyibatnya ya. Yang kedua, influenza. Ini penyakit yang diakibatkan oleh yang namanya virus ya. Influenza ini banyak sekali jenisnya, tergantung jenis virusnya. Kan ada H1N1, ada H5N1 dan lain-lain gitu kan. Maka penyakit yang ditimbulkannya juga berbeda. Kalau H5N1 itu flu burung, H1N1 kalau tidak salah flu Spanyol. Dan jadi virus flu itu bermacam-macam bentuknya karena telah bermutasi. Oke. Bermutasi itu artinya dia lebih kuat dari bentuk dia yang semula. Oke, yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia ini adalah dimana paru-paru kita itu dipenuhi oleh cairan. Kenapa cairan ini bisa timbul dan memenuhi paru-paru? Nah, kalau paru-paru kita dipenuhi oleh air, itu artinya akan mengurangi volume udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru. Artinya kita nanti tidak punya udara di dalam paru-paru, ya ngap dong gitu kan, nggak bisa ngasih oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kenapa ada air tersebut di dalam paru-paru kita? Itu karena disebabkan oleh yang namanya bakteri pneumonia gitu ya. Nah,
Terus, bakteri tersebut ada di mana? Di udara yang kotor gitu kan, di orang yang punya pneumonia, bisa jadi pas misal, bersin gitu kan, bakterinya kena ke kita, terhirup. Nah, itu menular juga gitu. Makanya, kalau bersin itu ditutup, terus bilang alhamdulillah, karena proses bersin itu adalah mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Nah, terus, kalau misalkan, apa namanya, seseorang itu terkena pneumonia bisa sembuh? Tidak bisa, asal berobat gitu, memang pengobatan ke dokter. Lalu bronkitis. Bronkitis ini adalah radang pada bronkus. Bronkus itu tadi percabangan pada tenggorokan atau trakea. Nah, bronkitis ini terjadi akibat infeksi bakteri juga. Kemudian tuberkulosis atau TBC ini juga terjadi akibat aktivitas bakteri tuberkulosa. Terus asma. Nah, kalau asma ini adalah kelainan genetis, artinya penyakit yang diturunkan dari seorang ibu atau ayah ke anaknya. Ya kan ini jadi terjadi secara turun-temurun dari simbah kalian, simbah-simbahnya kalian gitu kan, turun 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 sampai ke anak cucunya. Gitu kan. Asma ini adalah penyakit di mana saluran pernapasan itu mengalami penyempitan. Nah, penyempitan saluran pernapasan ini terjadi akibat adanya reaksi alergi terhadap debu, ya kan, terhadap bulu unggas, terhadap rambut mamalia seperti kucing, tikus, kelinci, dan lain-lain. Itu bisa mengakibatkan alergi, reaksi alergi terhadap seorang yang asma gitu. Terus bisa juga terjadi karena debu dan kotoran gitu ya, asma itu dipicunya. Nah, kalau misalkan saluran pernapasan menyempit, artinya nanti udara yang masuk tidak bisa maksimal. Biasanya penyempitan saluran pernapasan ini disertai dengan diproduksinya lendir yang berlebih. Nah, kebayang dong saluran pernapasannya udah mau menyempit, ditambah lendir banyak, ya udah wassalam gitu, kita nggak bisa bernafas. Nah, sangat berbahaya kalau tidak langsung ditindaklanjuti. Biasanya orang yang punya penyakit asma itu bawa inhaler kemana-mana yang buat dihirup. Inhaler tersebut bisa membantu saluran pernapasan yang tadinya sudah sempit itu untuk melebar kembali. Kemudian yang terakhir saya masukkan di sini adalah corona. Nah, corona ini adalah penyakit yang selama setahun ke belakang ini menjadi pandemik di seluruh dunia. Nah, sebenarnya ini disebabkan oleh apa sih? Ya, sudah kalian ketahui juga, penyebab dari corona ini adalah virus COVID-19 atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini kenapa dimasukkan ke dalam kelainan sistem pernapasan? Karena dia itu yang paling utama diserang adalah sistem pernapasannya. Nah, gejala awalnya itu kan seperti gejala flu biasa, sakit tenggorokan gitu kan. Gejala-gejala ini ada seperti sakit tenggorokan, terus seperti flu biasa. Nah, bahkan pada yang berat itu pneumonia. Sebetulnya untuk penyakit corona ini bisa disembuhkan kalau seseorang itu sistem ketahanan tubuh atau imunitasnya itu stabil dan masih muda gitu. Tidak ada penyakit bawaan-bawaan seperti darah tinggi, seperti diabetes, seperti lain-lain gitu kan. Asal kita isolasi mandiri di rumah, kemudian meminum berbagai penyakit meminum berbagai vitamin gitu kan, dan lain-lain gitu. Terus mengikuti anjuran-anjuran dokter. Itu bisa sembuh. Tapi kalau seseorang yang usianya sudah tua dan punya berbagai penyakit bawaan, artinya sistem ketahanan tubuhnya sudah tidak bagus gitu kan, maka itu bisa mengakibatkan kematian. Oke, itu dia penyakit-penyakit yang ada di sistem pernapasan. Terus kita bahas soal uraian nih, esai nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk esai nomor 1 ya kan, itu kalian disajikan gambar terus tentang percobaan tekanan zat cair. Terus di situ kalian diminta untuk menganalisis besarnya gaya yang dialami oleh suatu benda. Kok gini ya? Bukan, ini salah lagi nih, Pak Samsu kurang jeli. Jadi disajikan gambar suatu percobaan tekanan zat cair, kalian diminta untuk menghitung ya kan,
menghitung besarnya tekanan zat cair yang terjadi ke dalam suatu benda. Nah, di kisi-kisi saya beri contoh ikan, tapi nanti di soalnya bisa jadi benda lain ya. Di sini ada ikan, ya kan, menyelam dengan kedalaman tertentu. Kedalaman dari tank airnya itu adalah 80 cm. Nah, ikan ini menyelam di kedalaman berapa? Nah, apakah 20 cm ini kedalaman dari ikan menyelam? Tidak, ya. Kedalaman dihitung dari permukaan air dari atas ini. Nah, berarti kedalaman ikan berenangnya itu atau menyelamnya itu berapa? 80 kita kurangi dengan 20, hasilnya itu kan 60 gitu. Jadi kedalaman ikan berenang itu adalah 60 cm, begitu ya kids ya. Nah, ini 60 cm kedalamannya. Oke kids. Nah, ini di sini jika massa jenis air itu 1000 kg per meter pangkat 3 dan G gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka tekanan dari zat cair yang dialami si ikan ini berapa gitu. Nah, artinya nanti kalian harus menghitungnya ke dalam sebuah rumus. Nah, rumus dari tekanan zat cair itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan adalah rho, ini dibacanya rho, dikali gravitasi, dikali kedalaman ikan berenang. Nah, kalau ikannya berenangnya sampai di bawah, sampai di dasar wadah, ya kan, itu kalian tidak usah mengurangkan 80 dengan 60, ya udah, kalau ikannya udah di bawah banget, nempel ke bawah, berarti kedalaman ikan berenangnya 80, seperti itu. Jadi tergantung posisi dari bendanya. Oke, kita langsung saja. Kan sudah kita ketahui ya tadi, rho air itu 1000, terus gravitasinya 10. Nah, ketinggian ikan udah dikurangkan 80 kurangi 20 yaitu 60 cm. Jangan lupa cm ini kita rubah menjadi meter ya. 60 cm dibagi 100 yaitu 0,6 meter. Nah, catatan ketinggian dihitung dari permukaan air atau kedalaman dari sini ya. Nah, dari atas ini sampai ke bendanya, sampai ke ikannya. Kita masukkan rho-nya diganti dengan 1000, terus gravitasinya diganti dengan 10 dari sini. Dan ini ya, ketinggiannya, maaf kalau ada suara blacky-nya tetangga. Ketinggiannya ini 0,6. Jangan memasukkan ketinggian yang masih 60 cm. Setelah itu kita kalikan 10 dikali 6, 0,6 itu 6. 6 dikali 1000 itu 6000 Pascal. Begitu ya. Mudah sekali. Oke, yang terakhir, karena esainya cuma ada 2, yang terakhir kita kembali ke kisi-kisi. Lihat, nah ini disajikan informasi peserta didik dapat membuat poster tentang permasalahan yang berhubungan dengan informasi tersebut. Ini mudah. Nanti kalian diberikan informasi mengenai ini, upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, setelah itu kalian diminta untuk membuat posternya, begitu. Udah selesai, kisi-kisi sudah saya bahas semuanya, tinggal kalian pelajari dengan baik ya kan. Setelah menyimak video ini, mudah-mudahan kalian bisa berlatih soal-soal ya kan di buku ataupun di konten-konten G-School yang sudah saya berikan. Pastikan kalian mencatat. Bagi yang rajin pasti mencatat dong, bisa dibaca ulang. Bagi yang tidak, barangkali ada screenshotnya minimal gitu. Bagi yang tidak men-screenshot atau udah nggak screenshot, udah tidak mencatat, ya monggo, mudah-mudahan kalian diberi kemudahan ya. Asal jangan mencontek ya kan, tapi ya kayaknya usaha itu akan sebanding dengan proses belajar yang kalian lalui selama ini gitu. Mudah-mudahan saya doakan kalian mendapatkan nilai di atas KKM. Terima kasih kids. Sekian ya pembahasan kisi-kisi kali ini. Selamat menempuh ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.